Kalimantan ngurungin itu ukuran nih. Oh, dan sih disampaikan yang Mukarram itu kelas tinggi, kelas kalau seperti saya Pak Slamet, ini saya Pak Slamet itu ora kelas. Oh itu. Iya. Pak, itu gimana ya? Saya juga. Kalau saya istiqomah. Apa? Apa Bu? Istiqomah. Pokoknya asal husnul khotimah. Amin. Apa? Cah seneng ngelak. Mana terus mulai dulu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kayak Pak Dusun itu lancar dan berhasil. Amin. Tapi yang kami harapkan ya pelaku Joko, mangane Joko, ya. Pak, gimana dulu? Tambah seger rezekinya barokah manfaat dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Al-Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Selanjutnya adalah ada afan mudal afatan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Tafsir berlipat ganda berarti besar bunganya. Berarti yang tidak berlipat ganda masih ada peluang untuk dibolehkan. Contoh praktis, saya pinjam Pak Hatta 100 juta. Aturannya adalah 10%, saya harus kembalikan 110 juta. Karena saya dengan Pak Hatta itu orang baik, sama-sama baiknya, yo sakarnya. Saya memberikan kompensasi 1 juta. Apakah ini termasuk riba karena tidak modal afan dan apatan? Satu. Yang kedua, di negara ini riba mulus berjalan. Ya, menurut Imam Ghazali dalam Tiyak Ulumuddin, jusnya saya lupa karena Imam Ghazali 8 juz sehingga saya lupa jusnya. Orang-orang yang melihat kemungkaran tapi dia bisu menang baik adalah dikatakan sebagai setan bisu. Riba adalah sebuah kemungkaran. Dosanya adalah dosa kifayah selain dosa lain. Riba adalah dosa kifayah. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Pertama adalah ustadz karena dia lebih tahu, atau imam istiqomah yaitu imam yang dia melihat kemungkaran, atau pejabat struktural seperti Pak Lisun. Dia pejabat struktural yang beramal Islam tapi dia diam saja. Atau saya juga termasuk di dalamnya. Siapa yang bertanggung jawab di yaumul hisab nanti? Yang terakhir, kapitalisme itu masih menghargai Allah, masih bertuhan. Apakah tidak ada istihad untuk mengislamkan kapitalisme? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Tung ini mendasarkan Pak ya. Kalau saya lebih teknis saja Pak. Karena pelaku bisnis ekonomi syariah yang sudah dijelaskan demikian gamblang oleh Pak Ustadz tadi, saya melihat masih berupa dasar Pak. Artinya dasar-dasar prinsip-prinsip bagaimana menjalankan ekonomi syariah. Namun pada perkembangannya perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang kita sudah merasakan juga pada sehari-hari itu sudah demikian besar Pak. Sehingga kalau hanya dengan apa yang saya sampaikan tadi masih belum bisa, kalau menurut saya belum bisa menjawab tantangan umat Islam
di dalam menghadapi gempuran lah tadi, kalau dibilang gempuran dari kapitalisme dan komunisme tadi Pak. Sebagai contoh, sekarang sudah ada kalau mau jual beli cukup aplikasi kan, dan itu sudah masuk ke rumah tangga setiap hari. Kita mau makan cukup buka GoFood, kita sudah datang ke rumah. Maksud saya, pertanyaan saya adalah di dalam jual belinya sih sudah jelas bisa dijawab juga. Maksud saya ekonomi tadi yang ekonomi syariah nanti sudah bisa kita aplikasikan di dalam jual beli barang ya Pak. Namun bagaimana hukumnya aplikasi ini? Karena aplikasi kan tidak apa ya, dia cuma jasa. Dia membuat aplikasi, kemudian dari aplikasi itu dia bisa mendapatkan manfaat, dan manfaatnya tidak kecil. Memang kecil transaksi per transaksinya, tapi kalau hitungan jumlah transaksinya membuat jadi yang besar. Nadiem Makarim itu kayaknya kan dari Gojek jadi menteri, dan sekarang Gojek bersatu namanya merger ya dengan Tokopedia menjadi GoTo. Itu kan jadi uang dia bagaimana uang hukumnya di dalam Islam ini, karena dia dari jasa saja dan tidak melihat barangnya, tidak melihat transaksinya. Dia tahu dia kasih tarif setiap transaksi sekian. Demikian juga kalau kita mau naik Gojek ya, itu kan sudah begitu. Karena kenapa saya bertanyakan begini, karena sehari-hari saya juga menjalankan seperti ini Pak. Saya menjualkan barang orang ke luar negeri. Bahkan sampai 5 tahun ini saya tidak kenal orangnya yang di luar negeri. Tapi tiap hari komunikasi lewat WhatsApp, lewat tapi kepercayaan tetap berjaga sampai sekarang dan tidak ada masalah. Ya kalau komplain sekali-sekali kita selesaikan, itu biasa. Nah, maksud saya jangan sampai saya juga ternyata karena misalnya itu haram, tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, saya harus bagi setiap juga. Mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyikapi riba, ini kadang sebuah dilema. Misalnya seseorang ingin melakukan peminjaman ya, termasuk mungkin di koperasi atau PKK ya, terutama koperasi ini kan koperasi ini butuh sekali tenaga yang harus ngurusi, yang harus digaji. Nah, kalau tidak ada semacam tambahan bagi sang peminjam, itu bagaimana biar bisa mengoperasionalkan atau mensejahterakan petugasnya. Bagaimana seandainya kata-kata bunga itu dihilangkan, tapi disepakati, saling sepakat bahwa ini jasa operasional selama sekian tahun ya, karena minjamnya 3 tahun misalnya, sekian tahun sekian Bu misalnya. Jadi tapi saling ikhlas, saling ridho. Ini bagaimana? Apakah tidak ada pemikiran yang demikian? Karena perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, termasuk apa yang disampaikan Pak Nur tadi, itu kan juga justru saling mengenakkan gitu ya. Itu lah, apakah nggak ada semacam ijtihad bagaimana supaya perekonomian itu jadi lebih fleksibel, lebih enak dan tidak melanggar rambu-rambu Allah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar diajak lari sama Pak Bambang Guritno, itu sangat mengasihkan. Saya ada sensasi tersendiri Pak, diajak lari, betul-betul ini kajian. Yang ini Pak, yang saya tanyakan itu ini Pak, berhubungan dengan lelang Pak. Lelang itu berkaitan sekali dengan, menurut pemahaman saya itu berkaitan sekali dengan maisir ini Pak, dan dengan kebijaksanaan ekonomi pemerintah itu gimana Pak? Ini menurut kan syariat ini kan tidak bisa lepas dari
hukum-hukum Islam dan hukum-hukum yang lainnya Pak. Ini tolong dikasih keterangan ini Pak, mohon ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang ilmunya, tambah ilmu dan bisa manfaat di dunia dan akhirah, amin. Kami menyampaikan bahwasanya tadi dibahas mengenai riba dan disampaikan Pak Bukiman tadi juga dalam hal ini kan kalau perdagangan itu halalan thayyiban, ya, kemudian kalau riba itu haram, ya, karena apa? Memberatkan bagi yang pinjam, dan yang meminjamkan kadang-kadang mungkin perhitungannya molor telung sasi jadi 10 sasi, setahun sampai jadi 10 tahun. Itu mungkin karena kami pernah mengalami zaman haji 2 juta, dimodali bapak 2 juta, duitnya nggak dibayar-bayar sama orang lain. Ini kan juga karena dengan orang tua pun kalau kita dipinjami kan harus bayar, wajibnya ngutang bayar. Nek dikasih yo halal, kita nggak usah bayar. Jadi pesannya cuma penting khairun nas tanfa'un nas. Jadi kita bisa memberi nggak? Bisa memberi manfaat dengan orang lain ya. Ini apa nyusahke. Nah ini pesannya Bapak kan, nek wong ora iso bayar wis disahke dadi rezekimu kok iso diganti. Ini kami terapkan sebab Allah itu Maha Kasih Maha Sayang dan rezeki kita itu tidak akan kemana-mana. Mudah-mudahan selalu kita harapkan kita istiqomah di dalam beribadah, insya Allah terkait husnul khotimah, amin. Demikian dan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang oleh menanyakan kirim uang m-banking, saya nanya para pengusaha ini, m-banking kalau konvensional tuh oke ya, tapi apa betul bank syariah tidak oke, tidak melayani Pak Ar? Jadi bank syariah juga melayani. Ini dari pengusaha-pengusaha yang hadir di masjid Istiqomah itu m-banking untuk bank syariah juga melayani. Demikian Pak ya, jadi tidak ada masalah. Ya, demikian ya. Yang kedua Pak Tukiman, Pak Kiai Tukiman, Imran 130, ya Allah, la ta'quriba atafan udahwan fatawahalakum tufrihun, itu kan ya. Jadi orang-orang beriman, janganlah engkau makan riba yang tikel-matikel. Nah itu kan, tikel-matikel. Karena di istilah di Al-Imran 130 tikel-matikel itu ada sebagian ulama mengatakan adalah ini non bank, ini lintas darat. Jadi banyak personel yang di kampung itu, di pasar itu yang dianggap riba tikel-matikel itu yang dilarang punya itu. Nah, tadi dari Bu Ida juga Pak Nur, kalau gitu contohnya Pak Ustadz Iman tadi masalah pinjam ke Pak Ifta 100 bayar 110, tapi ternyata 1 juta oke, karena sama-sama orang baik gitu kan, saya ikhlasnya. Yang baik yang kedua itu yang non riba itu, yang 10% ngarani itu udah riba itu. Nah riba kan, yang 1 juta itu yang nggak riba karena saya ikhlasnya. Nah gitu kan, kata-kata saikhlatse itu yang penting dalam Islam. Yang dikata riba itu apa toh? Sebenarnya riba itu begini, kalau kita lihat di makalah yang saya buat itu ya, ketentuan yang dibuat oleh undang-undang yang memberatkan peminjamnya itu sebenarnya, kata-kata memberatkan, menekan itu sebenarnya bagian dari riba. Koperasi pun kalau itu memberatkan anggota itu ya riba. Maka gimana caranya tidak beratkan? Islam dibangun tadi ya, adil, khilafah dan wasiat, bahwa bagi hasil itu disepakati di depan. Misalnya Pak Ustadz Iman dan pinjam Pak Hepta 100. Terus pertama yang ditanyakan pemilik modal, kanggo apa toh Pak? Ya. Kanggo apa Pak? Aku butuh makan macam-macam, itu nggak boleh. Islam nggak boleh. Konsumsi Pak itu betul nggak boleh, haram. Pinjam yang untuk produksi ya Bu ya, Bu ya. Pinjam yang untuk produksi itu betulnya yang diatur oleh agama Islam. Maka ada bunga berbunga tadi itu katakanlah yang bank umum sekarang ini yang konvensional, itu ada ulama membolehkan asal 3
artikel seperti Al-Imran 130. Sebagian ulama membolehkan itu karena untuk produksi, untuk revolusi, untuk kesejahteraan, untuk membayar honor pegawai itu masih boleh umat ya boleh itu, tapi itu adalah pengusaha Pak ya. Maka dalam sistem mudharabah ya itu yang pinjam itu adalah pengusaha. Kalau nggak ada pengusaha misalnya apa ya pensiunan kekurangan makan terus gadekan SK-nya untuk kegiatan apa makan saya itu nggak boleh. Tapi kalau untuk rumah makan ada kegiatan reproduksi itu sebetulnya masih membolehkan Islam. Sebagian ulama ya, istihad ulama ya Bu ya, istihad tadi Bu bilang istihad. Tapi ulama yang keras nggak boleh. Riba ya riba gitu kan. Riba. Maka kata riba dihilangkan menjadi akad bagi hasil firqah. Nah, bagi hasil. Nah, hasilnya berapa? Aku pinjam 100. Berapa? Taruh nawarnya tak gimana dengan Pak Epta? 10, 10, aku beratan ada piro? Bagi hasilnya, usahamu maju jalan 5 juta. Bil halal atau biasa salaman. Halal atau biasa. Itu halal. Itu loh jadinya seperti itu. Oleh karena itu riba berlipat jelas seperti Al-Baqarah 130 itu nggak boleh ya. Kemudian di Indonesia riba mulus subur karena memang negara kita negara apa Pak? Kapitalis ya subur. Nah kapitalis yang masuk Islam juga banyak Pak. Contoh kapitalis masuk Islam apa? Apa Pak? Yang Surabaya itu masuk Islam? Siapa yang usaha? Markus apa? Siapa Pak? Yang membuat alat rumah tangga itu loh? Siapa? Yang alat rumah tangga Mas Bion. Itu kan masuk Islam. Terus beberapa pengusaha yang keras besar itu juga masuk Islam. Dan dia tidak masuk pada 9 naga itu juga masuk Islam. Banyak masuk Islam. Ya, setelah paham masuk Islam banyak sekali ya. Kemudian ini dosa siapa riba ini? Ya, kalau dosa siapa ya tentu pertama yang bertanggung jawab adalah umaro. Umaro di sini adalah penguasa yang membuat keputusan, perundang-undangan, peraturan pemerintah. Ini yang dosa pertama itu karena melehalkan segala sesuatu lewat ribawi tadi itu, gitu. Yang kedua siapa? Ya pelakunya sudah tahu agama melarang, kenapa memakai ribawi itu pelakunya Pak. Ustadz pinjam kok. Nggak pinjam. Saya hanya memberikan pencerahan biar janganlah pinjam pakai riba yang tertinggi itu ya. Gitu ya. Yang penting intinya riba itu bunga itu bisa asal untuk produksi. Ya, ada tenaga, ada produksi, mengolah bahan mentah menjadi bahan baku macam-macam itu masih boleh. Masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz Gimana punya uang 1 miliar deposito Bank BNI itu udah haram karena hidupnya kebantung dari bunga itu. Gitu? Saya bagi hasil tidak apa-apa. Namanya bagi hasil Pak. Hasil ya. Kemudian apa lagi ya? Sudah habis. Pak Tuan sudah ya habis ya. Kapitalisme apakah bisa diislamkan? Ya tadi saya katakan di sini ya tadi sudah saya jawab tadi itu ya. Bagaimana mengislamkan kapitalisme? Ternyata banyak orang-orang kapitalis itu juga masuk Islam, seperti Mas Bion itu masuk Islam ya. Terus anaknya siapa ya? Astra itu juga masuk Islam. Ya. Yang punya itu Pak siapa? Yang punya Hamka, Yusuf Hamka itu Cina yang masuk Islam. Terus konglomerat itu malah punya utang mengutang ke pemerintah 800 juta terbayar sekarang itu ya. Ya. Ini juga kapitalis yang Islam. Pak Epta, Pak Nur, Pak Arsyoro insyaallah ya. Dengan kita belajar sama-sama. Demikian Bapak Ibu sekalian, jamaah MSI baik yang online dan offline dari saya. Karena waktu juga sebentar lagi selesai, kita ketemu lagi pekan depan, Sabtu depan dengan topik yang lain ya Pak Nur ya, selingan ya.
Nah ini terus berat kasih. Saya sih suka dosen. Demikian Prof. Eko di Bogor, Pak Artoyo, Pak Amari, Jakarta. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat depan. Usiku wa nafsi bidang bawah. Fakat bayar tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.